Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai minggu ke-10, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk teori merencana 1 atau bahasa visual pada minggu ke-10 ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020 untuk kelas DG1C. Kita mulai dari judul awalnya, itu adalah kesatuan dalam desain. Dimulai dari 6 subjudulnya. Yang pertama, kesatuan dengan pendekatan kesamaan unsur desain. Yang kedua, kesatuan dengan pendekatan kemiripan unsur desain. Yang ketiga, kesatuan dengan pendekatan keselarasan unsur desain. Yang keempat, itu ada kesatuan dengan pendekatan pengikatan unsur desain. Yang kelima, itu ada kesatuan dengan pendekatan pengaitan unsur desain. Dan yang terakhir, kesatuan dengan pendekatan kerapatan unsur desain. Baiklah, kita mulai dari kesatuan dalam desain. Karya desain grafis harus tampak menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh pada sebuah media yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai visualisasi dari objek-objek atau bentuk-bentuk yang ada di media tersebut itu tidak saling menyatu antara komposisinya di setiap bagian-bagian bentuk yang disusun gitu misalnya pada sebuah media yang sudah ditentukan ukurannya. Keseluruhan bagian-bagian atau dari semua elemen desain yang disusun harus saling mendukung. Tidak ada bagian-bagian yang mengganggu ya. Jadi kalaupun misalnya ada beberapa bagian yang dirasa kurang pas untuk diletakkan di media tersebut, maka itu bisa dihilangkan atau mungkin saja susunannya bisa dipindahkan gitu ya. Terasa keluar dari susunan atau dapat dipisahkan gitu. Misalnya saja efek cropping ya. Jadi kalaupun misalnya ingin membuat tema yang menjuru kepada suatu bagian yang ingin ditampilkan, itu mungkin bisa di-crop bentuknya. Kemudian juga antara satu dan bentuk yang lain, jika memiliki keterkaitan, itu tidak dapat dipisah-pisah antara susunan dan satu yang lainnya, itu harus saling terkait. Meskipun peletakannya itu berbeda-beda, tapi ada unsur yang sama di visual tersebut agar lebih harmoni gitu ya. Dan selanjutnya, tanpa adanya kesatuan, suatu karya desain grafis akan terlihat cerai-berai, kekacau balau, jadi amburadul, kabut gitu ya, morat-marit, berserakan, dan buyar. Misalnya saja diistilahkan saja seperti sapu lidi ya. Jika sapu lidi itu tetap diikat dengan ikatan yang kuat, itu otomatis dapat berfungsi untuk menjadi sebuah sapu ya. Tapi jika ikatannya itu dilepas, otomatis semua lidi-lidi pada sapu tersebut itu akan berserakan kemana-mana dan sulit untuk digunakan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Artinya karya desain grafis tersebut tidak enak untuk dilihat oleh orang yang melihat karya tersebut. Lanjut. Prinsip kesatuan dalam desain sesungguhnya adanya saling hubungan antar unsur yang disusun. Beberapa hubungan tersebut diantaranya misalnya saja ada hubungan kesamaan bentuknya, atau mungkin ada keterhubungan dari kemiripan bentuknya, ataupun kemiripan dari jenisnya, ataupun dari warnanya, dan sebagainya ya. Kemudian ada juga hubungan keselarasan, jadi antara objek utama, objek pendukung, ataupun bagian yang disusun itu memiliki keselarasan antara satu dan yang lainnya. Juga memiliki keterikatan gitu antara objek yang satu dan yang lainnya itu saling mengikat dalam artian saling ada hubungan dari keterikatan. Mungkin jenisnya hampir mirip atau sebagainya gitu ya. Kemudian ada keterkaitan, jadi hubungannya antara satu dan lain objeknya itu terkait. Misalnya saja ketika kalian membuat visualisasi packaging makanan, otomatis kan yang ada di kemasan tersebut itu mencantumkan
tampilan dari makanan yang ada di dalamnya, meskipun jika dilihat aslinya itu tidak akan sama. Misalnya saja, salah satu contohnya saja ya, packaging pada mie instan gitu ya. Jadi pada packaging mie instan itu kan di sampulnya itu menggoda sekali gitu ya mie-nya, dengan banyak sekali toppingnya. Tapi ketika dibuka bungkusnya itu hanya mie yang masih belum dimasak gitu. Jadi semua topping-toppingnya itu tidak ada gitu. Seperti itulah kira-kira keterkaitannya. Dan yang terakhir itu adalah hubungan kedekatan. Jadi hubungan kedekatan di sini memiliki keterkaitan, maksudnya antara objek ini itu memiliki kedekatan mungkin dalam hal ukuran ataupun warna ataupun tekstur gitu ya. Oke. Jadi hubungan-hubungan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mencapai kesatuan ya. Jadi hubungan-hubungan yang saya jelaskan tadi itu menjadi suatu komposisi yang menyatu antara objek desain di suatu media. Oke, di sini ada yang bagian kedua, itu adalah kesatuan dengan pendekatan kesamaan-kesamaan unsur desain. Pendekatan kesamaan-kesamaan unsur mencapai kesatuan dapat dilakukan melalui cara. Yang pertama, itu dapat menyusun kesamaan-kesamaan unsur desain secara total. Jadi, diharapkan mahasiswa itu mampu memvisualkan irama repetisi secara otomatis yang akan membawa kesatuan desain. Repetisi itu saya ingatkan kembali, itu adalah bentuk yang sama, yang disusun sedemikian rupa, membuat suatu komposisi yang baik. Jadi dalam hal ini repetisi itu salah satu bagian dari kesatuan gitu ya. Contohnya saja tatanan wallpaper yang ada di dinding-dinding dengan motif-motif yang satu motif ya, atau ada beberapa motif yang diulang-ulang. Kemudian juga hasil-hasil reproduksi catatan pada kertas, kain ataupun plastik gitu ya. Itu kalau plastik mungkin ke packaging dan sebagainya, kalau kain itu mungkin kayak seperti spray dan sebagainya gitu ya. Hasil-hasil reproduksi barang-barang logam dan yang lain-lain gitu. Misalnya logam sendiri itu kan kalau misalnya kalung kan memiliki bentuk kaitan yang sama gitu, dikait-kaitkan gitu. Itu bentuk salah satu bentuk repetisi ataupun dan sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu menyusun kesamaan-kesamaan unsur raut. Unsur raut di sini adalah unsur desain yang bisa saling bertentangan dan dapat menyebabkan susunan tidak memiliki kesatuan. Jika unsur raut dibuat sama, maka secara minimal kesatuan itu telah dapat dicapai gitu ya. Jadi kalaupun misalnya rautnya itu atau unsur dari karakter corak dari bentuknya itu sama, itu akan menunjukkan kesatuan yang baik gitu ya untuk raut ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kesatuan-kesatuan unsur warna. Jadi misalnya saja warna-warna komplementer itu seperti warna merah sama hijau, biru dengan jingga, kuning dengan ungu, yang masing-masing itu saling tidak memiliki hubungan, yang berarti tidak ada kesatuan. Oleh karena itu, walaupun unsur lainnya saling berbeda, jika unsur warnanya disamakan, maka minimal kesatuan telah dapat dicapai. Misalnya saja tadi ya warna merah sama hijau. Mungkin awalnya merah, kemudian yang untuk penyatunya itu merah ke hijau-hijauan gitu ya. Atau mungkin beberapa warna yang disusun mungkin dengan takaran intensitas yang mengarah ke merah ataupun ke hijau, membuat warna tersebut itu bisa menyatu. Jadi ada keterhubungan beberapa warna antara warna merah dan hijau gitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan warna-warna yang netral seperti hitam, putih, ataupun coklat atau abu-abu gitu ya. Oke, selanjutnya yang bagian ketiga itu adalah kesatuan dengan pendekatan kemiripan unsur desain. Mirip itu hampir sama, ada perbedaan-perbedaan yang dekat, ada transisi atau ada variasi-variasi dekat. Untuk transisi sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan, yaitu transisi itu adalah bentuk yang mulai berubah dengan takaran ubahnya yang tidak terlalu jauh gitu, dekat gitu ya. Jadi misalnya saja bentuk yang dari awal kemudian mulai berubah sedikit demi sedikit dan memunculkan bentuk yang terakhir gitu ya, dari bentuk yang awal. Itu untuk transisi.
Beberapa macam kemiripan untuk mencapai kesatuan. Untuk transisi ini ada beberapa. Yang pertama itu kemiripan total unsur grafis. Menyusun sesuatu dengan kemiripan secara total pada unsur desain hingga memperoleh kesatuan dari visualnya. Misalnya saja, pohon kelapa yang cenderung mirip satu sama lain. Kalau kalian lihat beberapa pohon kelapa itu kan memiliki kemiripan, tapi kalaupun misalnya benar-benar dilihat dari segi daun, batang, atau mungkin juga buah, itu kan otomatis berbeda. Tapi orang selalu tahu itu adalah pohon kelapa dari karakter dari beberapa bagian dari pohon tersebut gitu ya. Seperti itu mirip total unsur grafis gitu. Selanjutnya ada yang kedua itu kemiripan unsur raut. Menyusun objek-objek dengan raut yang hampir sama itu secara minimal telah dapat mencapai kesatuan walaupun unsur-unsur lainnya berbeda gitu ya. Misalnya saja pada desain batik, walaupun ukuran motifnya besar kecil, teksturnya semuanya kasar, halus, dan warnanya gelap terang, rautan batik itu cenderung mirip sehingga bisa disusun akan menunjukkan kesatuan-kesatuan yang cukup baik gitu ya. Ketika kalian melihat beberapa motif, meskipun itu sebenarnya itu bukan batik, hanya bentuk-bentuk yang disusun secara berjajar ya, bersusunan gitu, itu orang selalu berpikir itu batik, padahal misalnya itu di luar dari konsep dari batik tersebut gitu. Tapi kebanyakan orang berpikir batik itu adalah pengulangan dari bentuk seperti yang saya bilang yang repetisi gitu ya. Tapi padahal itu bukan benar-benar batik kalau bagi orang yang benar-benar paham tentang batik, motif batik tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga itu kemiripan unsur warna. Menyusun objek-objek dengan warna yang mirip secara minimal akan mencapai kesatuan. Misalnya saja kita lihat dari 3 warna ya. Pertama, warna analogus atau warna-warna yang saling berdekatan pada lingkaran warna. Jadi pada lingkaran warna itu kan ada beberapa warna yang disusun. Jadi warna yang berdekatan antara satu dan lain pada lingkaran tersebut itu disebut warna analogus. Kemudian ada warna close value. Jadi warna-warna yang saling berdekatan pada skala value. Value di sini adalah suatu corak dari warna tersebut gitu ya, yang menunjukkan bahwasannya itu usam pudarnya warna, udah dipelajari juga di sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah warna-warna tersier dan kuarter. Itu adalah pergabungan antara beberapa warna, ada warna yang sekunder gitu ya, dan warna kuarter itu warna tersier dan sebagainya gitu. Itu untuk warna kemiripan yang memiliki kemiripan yang cukup dekat gitu jika dilihat secara teoritis. Selanjutnya bagian keempat itu adalah kesatuan dengan pendekatan keselarasan unsur desain. Raut dan warna merupakan unsur desain yang bisa saling bertentangan, berselisih, saling tidak ada hubungan dan tidak memiliki kesatuan ya. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kita mulai dulu dari penyelarasan unsur raut. Untuk menyatukan dua bentuk raut yang tidak ada hubungannya tadi, dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu memberikan penghubung atau dinetralkan dengan bentuk raut yang memiliki unsur keduanya. Seperti yang saya bilangkan warna tadi ya, itu ada unsur yang antara bentuk yang satu dan yang lain itu memiliki keterhubungan dari warna tadi ya, menambahkan intensitas warna dengan takaran-takaran tertentu gitu. Begitu juga dengan bentuk, misalnya saja awalnya lingkaran, akhirnya itu mungkin segi 5 gitu. Jadi dari lingkaran itu mungkin ditekukkan satu sisi, kemudian yang selanjutnya ditekukkan 2 sisi dan seterusnya gitu, hingga menunjukkan keselarasan antara objek yang satu dan objek yang terakhir gitu ya. Oke, selanjutnya itu yang kedua ada dinetralkan dengan gradasi yang menghubungkan kedua bentuknya. Perubahan berangsur-angsur dari bentuk raut satu ke bentuk raut yang lain. Jumlah gradasi yang sedikit tampak keras dan kaku itu, sedangkan gradasi dengan jumlah banyak akan nampak halus dan ritmis gitu ya. Jadi ini pada warna itu seperti prinsip dari gradasi warna gitu ya. Jadi warnanya itu mulai didekatkan antara satu dan yang lain itu dimulai didekatkan sedikit demi sedikit seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kedua itu penyelarasan unsur warna.
Jadi agar diperoleh kesatuan, maka warna yang bertentangan itu harus disatukan dengan didamaikan melalui penguncian dan penggradasian gitu ya. Jadi ketika warna itu ada, itu warna yang sudah ada itu misalnya itu di benar-benar dibuat warna tersebut gitu. Kemudian dicampur mungkin dengan beberapa warna netral atau mungkin dengan warna yang setelahnya itu gitu, hingga menunjukkan takaran dari penyelarasan warna-warna itu gitu ya. Oke, selanjutnya dengan cara misalnya lebih dispesifikkan lagi, ini pertama, penguncian warna dapat dilakukan dengan pertama itu penetralan warna-warna yang tidak menyatu dengan warna hitam, abu-abu, dan putih. Dapat juga dilakukan dengan cara membatasi warna-warna, memberi goresan-goresan atau tulisan dengan warna netral di atas susunan warna yang bertentangan. Itu sebenarnya lebih kepada penyampuran warna-warna yang netral agar warna tersebut itu bisa menyatu antara satu dan yang lainnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ataupun mungkin bisa ditambah dengan beberapa bentuk-bentuk atau mungkin beberapa tulisan-tulisan gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah pencampuran warna, yakni dengan saling mencampur warna-warna yang digunakan sehingga dapat unsur yang saling menyamarkan, seperti yang saya jelaskan tadi ya, dengan menambah sedikit demi sedikit warna tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu pengkaburan warna, yakni diberi cadar kaca buram, kalkil, kain bekasa, strimis, percikan, semprotan, sehingga menunjukkan batasan dari warna-warna yang disusun kabur dan terasa menyatu. Ini sebenarnya kepada teknik visualnya ya. Jadi dengan cara-cara yang mampu untuk membuat visual warna tersebut itu menjadi menyatu gitu. Oke, yang keempat itu pemangkasan, yakni dengan goresan-goresan kasar atau membuat kasar permukaannya terlebih dahulu sebelum diadakan penyusunan sehingga tervisualkan tekstur yang menimbulkan efek bayangan, gelap terang, dan menetralkan warna yang disusun. Jadi ini menambahkan unsur tekstur ya. Jadi tekstur ini yang mengarahkan orang lain untuk melihat apakah warna tersebut itu mengarah ke gelap ataupun terang dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu pengabu-abuan, yakni semua warna yang digunakan dicampur dengan warna abu-abu sehingga semua warna itu menjadi kelabu atau berbusan gitu ya. Oke, ini untuk yang bagian pertama. Yang keduanya itu dengan penggradasian warna yang menyesuaikan tingkatan perubahan warna secara berangsur-angsur dari dua warna yang saling bertentangan. Dengan menyusun warna-warna secara bergradasi akan diperoleh susunan yang menyatu. Untuk software komputer sendiri itu penggradasian warna itu dapat dilakukan dengan efek blend ya. Itu untuk teori pada penyatuan warna. Oke. Selanjutnya bagian kelima itu adalah kesatuan dengan pendekatan perikat-ikatan unsur desain ya. Membuat komposisi atau tata letak unsur desain bukanlah pekerjaan yang instan. Butuh latihan secara berkelanjutan hingga mendapatkan susunan yang harmoni. Untuk memperoleh kesatuan dapat dilakukan dengan membuat ikatan-ikatan yaitu dengan cara membuat semua warna itu digunakan secara terikat dan kontur yang sama. Diikat dan diberikan tali pengikat, diikat dengan latar belakang warna netral, diikat dengan kesamaan fungsi objek yang disusun. Jadi warna tersebut itu tidak dalam pemikiran seperti tali yang diikat ya, tapi sebenarnya dicari gimana sih jika warna ini digabungkan antara satu dan yang lainnya. Mungkin juga dengan cara membuat background warna-warna netral di belakang agar warna yang warna utama ini dapat kemudian juga misalnya saja untuk objeknya itu mungkin ditambahkan objek yang membuat warna tersebut itu bisa saling menyatu. Misalnya saja objek yang dengan lingkaran gitu ya, lingkaran satu mungkin warna merah, kemudian lingkaran yang lain itu warna hijau. Mungkin ketika lingkaran itu ditumpang tindihkan, tumpang tindihnya itu dengan warna yang antara kedua warna tersebut digabungin gitu, jadi ada penetralan di tengah-tengahnya gitu, ataupun mungkin backgroundnya yang netral gitu ya. Oke, selanjutnya
Menata komposisi unsur desain seperti mengorganisasi suatu perkumpulan, di mana untuk menyatukannya diperlukan ikatan-ikatan seperti AD atau ART gitu ya. Misalnya saja perkumpulan para demonstran yang semuanya memakai ikat kepala dengan pita atau janur. Jadi ini seperti kayak permisalan ketika orang sedang demo, itu kan memiliki atributnya masing-masing. Jadi mungkin membawa alma mater sebagai identitas dosen dia dari instansi ini, ataupun mungkin menggunakan beberapa ikat kepala atau penanda gitu bahwasannya itu adalah seorang demonstran. Misalnya saja jangan demonstran lah ya, kita lihat pemain sepak bola misalnya saja, untuk menunjukkan beberapa pemain sepak bola ini dengan lawannya itu kan dengan seragamnya gitu, identitas diri. Atau mungkin pendidikan gitu ya, SD menggunakan seragam merah putih, SMP merah biru, kemudian ya SMA itu merah abu-abu. Mungkin ada beberapa sekolah yang menentukan seragamnya yang berbeda dari sekolah yang lainnya itu ya. Seperti itu, menyusun warna juga seperti itu, keragamnya ada, tapi untuk menyatukannya itu perlu latihan yang cukup baik dan juga teratur dalam melihat warna-warna itu kira-kira pasti yang mana, kemudian cocoknya seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya yang bagian ke-6 itu ada kesatuan dengan pendekatan perikat ikatan unsur desain ya. Jadi dalam tata letak desain, satu halnya seperti dalam kehidupan bermasyarakat, di mana suatu kesatuan dapat diperoleh karena adanya kaitan-kaitan hubungan ataupun hubungan tertentu. Misalnya saja kesatuan karena adanya kaitan hubungan senasib sepenanggungan, bersatu karena ada kaitan hubungan keluarga dan lain-lain. Dengan demikian, untuk memperoleh kesatuan tata letak desain dengan pendekatan ikatan unsur desain, yakni dapat dilakukan dengan saling mengaitkan antara objek satu dengan yang lain. Misalnya saja ini saling dihubungkan dengan garis-garis semu di antara objek-objek yang disusun sehingga masing-masing objeknya dapat dihubungkan. Atau mungkin saja misalnya masing-masing disusun memiliki bentuk ataupun warna-warna yang sama gitu ya. Itu untuk yang kesatuan yang mudah dapat divisualkan tapi memiliki taraf kebosanan gitu. Orang yang melihatnya itu bakal bosan kalau objeknya sama. Oke, selanjutnya yang ke-7 itu adalah kesatuan dengan pendekatan kerapat-rapatan atau untuk unsur desain gitu ya. Kesatuan dengan pendekatan kerapat-kerapatan mendekati garis yang membentuk garis semu tersebut yang perlu memperhatikan titik awal dan titik akhir. Karena titik awal dan titik akhir itu suatu garis semu itu mempunyai nilai-nilai tertentu. Ini misalnya saja yang pertama ya. Susunan bentuk-bentuk yang dimulai dan diakhiri pada titik-titik pasti akan menghasilkan susunan yang rapi, statis, akan tetapi berkesan resmi gitu ya dari titik-titik itu. Kemudian ada lagi susunan bentuk-bentuk pada suatu bidang yang dimulai atau diakhiri di luar titik-titik pasti akan menghasilkan susunan yang lebih harmoni, dinamis, akan tetapi berkesan tidak resmi gitu. Misalnya saja mungkin segitiga ataupun mungkin bintang dan sebagainya gitu ya. Adapun prinsip-prinsip ruang sela, ruang kosong, white space itu membiarkan area kosong agar longgar. Tidak berarti harus kosong, akan tetapi bisa saja ada objek namun dibuat samar-samar gitu. Misalnya dibuat memang sengaja kosong, tapi kalau misalnya diperhatikan dengan baik ternyata itu ada objek, ya kan? Ada objek yang bisa diperhatikan secara detail gitu misalnya. Tapi kalau dilihat dari jauh itu mungkin seperti kosong gitu. Namun tentunya dalam merapatkan objek-objek dan mengosongkan area tertentu harus mempertimbangkan prinsip dari komposisi. Komposisi itu penting sekali untuk sebuah visualisasi ya. Yang ditunggu-tunggu selama ini setiap minggunya itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib ini saya meminta kalian untuk menggambarkan satu objek benda yang memiliki kesatuan dengan pendekatan kesamaan-kesamaan unsur desain, kemiripan-kemiripan unsur desain, keselarasan-keselarasan unsur desain, pengikatan unsur desain, pengaitan-pengaitan unsur desain, dan kerapatan-kerapatan unsur desain gitu ya. Nanti ada contohnya di bawah ya.
Selanjutnya yang tugas rutinnya itu desainlah rancangan majalah yang mempublikasikan produk industri kreatif untuk menarik calon konsumen agar memiliki produk yang ditawarkan industri tersebut gitu ya. Ini contoh yang tugas wajibnya ada keselarasan, kesatuan, ikatan di dalam sebuah desain ini. Ya, ini menggunakan warna. Oke, yang selanjutnya seperti ini. Memiliki kemiripan ya, kesatuan, keselarasan dan sebagainya. Jadi bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan watercolor, pastel ataupun poster gitu ya. Oke, boleh temanya ikan karena ataupun mungkin yang lain tapi memiliki bentuk yang mirip gitu ya. Ini seperti ini. Membuat visualisasinya seperti bunga ya. Bunga itu ada bunga yang layu dan ada satu yang tetap benar-benar baru gitu ya. Itu untuk tugas wajib. Jadi pada tugas wajib ini wajib didokumentasikan. Oke. Selanjutnya kita ke tugas rutin. Pada tugas rutin ini saya ingin kalian membuat sebuah visualisasi desain dari media cetak, lebih kepada terkait sama koran gitu. Jadi susunannya itu tetap berprinsip pada penyusunan tata letak dari suatu media cetak gitu ya. Jadi judulnya di atas, kemudian ada tampilan gambarnya dan keterangannya. Ini wajib menjelaskan tentang seni ataupun desain gitu ya. Jadi tidak berita-berita tentang kriminal ataupun politik ya, tapi memang membahas tentang seni dan desain gitu ya, dengan gambarnya. Oke. Ini juga lebih kepada penjelasan desain ya. Jadi saya minta ini manual visualnya, tapi carilah media cetak yang memang ada namanya tapi isinya itu lebih ke seni ataupun desain ya. Penyusunannya itu harus sesuai dengan prinsip dari media cetak tersebut. Jangan amburadul gitu, karena font untuk tata letak penulisannya itu memang sudah ada dan itu sudah disetujui oleh semua orang. Jadi kalau kalian ubah-ubah itu endingnya bisa jadi poster ya. Karakter dari media cetak ini itu adalah tata letaknya. Jadi ketika kalian keluar dari tata letak itu otomatis akan menjadi poster gitu, dan itu tidak sesuai dengan tema yang saya minta. Ini tulisan, harusnya dia ada gambar gitu. Saya juga tidak paham kenapa dia tidak menyertakan gambar di sini. Seperti ini. Oke. Mungkin untuk yang tugas rutin itu seperti itu. Jadi tugas rutinnya sendiri, kalian yang tulisannya tidak terlalu baik itu coba dilatih-latih lah tulisannya untuk bisa dijual gitu, memiliki pasarnya gitu. Karena untuk tipografi sendiri itu punya pasarnya masing-masing gitu. Ketika kalian sudah sangat baik dalam hal tipe, itu otomatis bisa menghasilkan uang di situ gitu. Jadi saya minta untuk memaksimalkan kemampuan kalian, tetap semangat dalam mengerjakan tugas, dan juga banyaklah bereksperimen gitu ya. Oke, ini ada beberapa yang saya tampilkan dari tugas-tugas kakak sekalian. Semoga menjadi inspirasi dan juga menghasilkan visualisasi yang baru, yang original, yang mampu untuk memberikan inspirasi kepada orang yang melihatnya. Oke, untuk mata kuliah pada rencana satu ini saya tutup, dan sampai ketemu lagi di perkuliahan di minggu ke-11. Oke, sampai sini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup ya. Oke.
Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.